Shalom dan selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur kepada Engkau ya Allah kami, yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kami ada di tempat ini Tuhan masing-masing. Dimanapun kami berada Bapa, kami rindu muji muliakan nama-Mu. Dan juga kami rindu duduk diam mendengarkan firman-Mu Yesus. Jamalah setiap kami Tuhan. Biar hati kami Engkau siapkan Bapa, Engkau bukakan Bapa. Biar hati kami rindu lebih dan lebih rindu lagi mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk muji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap
Yesusku. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Allah kita Allah yang ajaib. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Kalau Yesus sahabat kami, amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Hidup yang
sahabatku. Lihat senyumku kami nyatakan, harus katakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapatkan melihat perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku aku. Hidup yang ku pilih membuatku berani, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku lihat sekeliling, ku harus katakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasamu, kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapatkan berkat perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku aku. Kita bertepuk tangan bersama. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku aku. Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Sebab Engkau adalah sahabat kami, Yesusku, yang selalu dekat dengan kami, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh indah. Hal yang baik, hal yang berkuasa. Yesus, tidak sedikit pun meninggalkan kami. Dimanakah
mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Jikalau pada sore hari ini pun kami tetap dimampukan oleh Tuhan. Boleh meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan untuk bersama-sama menikmati akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami. Sehingga melewati ibadah kami pada sore hari ini. Semua kami merasakan Tuhan melawat dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur jikalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang mana kita akan pelajari bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini menceritakan tentang perjalanan daripada murid-murid Yesus setelah mereka bersama dengan Yesus melayani orang banyak. Di mana ada mujizat dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ada 5.000 laki-laki yang makan dengan kenyang. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Bahkan masih sisa 12 bakul. Dan setelah itu lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi menyeberang ke danau. Dan setelah itu Yesus kemudian menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke tempat masing-masing. Dan dikatakan setelah mereka semua pulang, lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dari ayat yang kita baca pada sore hari ini ada hal yang sangat menarik. Dalam perjalanan daripada murid-murid Yesus menyeberang danau itu, lalu dikatakan di tengah malam ada ombak, ada angin sakal, angin yang sangat kencang sekali. Angin sakal ini adalah angin yang datangnya berlawanan arah daripada tujuan mereka. Dan itu sangat kencang sekali sehingga dikatakan gelombang menghantam daripada perahu mereka. Tatkala diperhadapkan dengan keadaan demikian, maka dikatakan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam keadaan demikian lalu dikatakan Yesus menyusul.
Dan lalu dikatakan mereka melihat Yesus dan sesuatu hal. Tatkala mereka melihat Yesus sesuatu hal yang di luar kebiasaan, di mana dikatakan Yesus berjalan di atas air. Tapi tentu bagi kita orang percaya sebenarnya kalau Yesus berjalan di atas air, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan tatkala melihat keadaan demikian, lalu dikatakan mereka malah melihat itu. Mereka berteriak, itu hantu. Mereka sangat ketakutan. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat saudara bahwa tatkala murid-murid ini diperhadapkan dengan angin topan, ombak besar yang menghantam perahu mereka, maka terjadi ketakutan yang luar biasa. Bahkan Yesus pun mereka bilang itu hantu. Tetapi dalam keadaan yang demikian ada hal yang sangat menarik dari ayat yang di 27 dikatakan di sana. Lalu Yesus katakan begini. Tenanglah. Tenanglah. Aku ini, jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu pernyataan ini adalah sesuatu hal pernyataan yang sangat-sangat menjadi sesuatu hal yang memberikan sesuatu harapan. Di tengah ketakutan besar yang diperhadapkan kepada murid-murid ini, lalu Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan saudara yang kekasih, hal yang kita renungkan juga pada sore hari ini. Ketika perahu kehidupan kita diperhadapkan juga dengan angin topan, angin sakal yang berlawanan arah dengan tujuan, sehingga bisa menghentikan akan segala perjalanan yang kita tuju, yang diperhadapkan dengan gelombang yang menghantam perahu itu. Maka satu hal, perjuangan hidup kita pun kita sering mengalami yang namanya mengalami ketakutan tatkala menghadapi hal yang demikian. Tetapi satu hal bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun yakin bahwa perkataan Yesus yang kita baca bersama-sama pada sore hari ini kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi tatkala kita sedang diperhadapkan juga dengan angin yang kencang, dengan gelombang yang menghantam ke perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini kita yakin juga bahwa Yesus pun datang kepada kita dan ia pun berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dari ayat yang kita baca bersama-sama, yang kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini, ada beberapa hal yang kita renungkan. Ada hal yang kita akan pelajari bersama-sama bagaimana supaya kita kuat menghadapi gelombang kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Sehingga kita tidak terbuai oleh keadaan demikian. Lalu kita mengalami kekurangan percaya, bahkan kebimbangan dalam hidup ini yang membawa ketakutan menjadi merasuk kehidupan. Yang menteror kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang lemah. Sehingga kita menjadi orang yang tidak berdaya. Dan kita melihat membuat hidup ini bisa mengalami keterpurukan dari segala keadaan. Melewati firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan ingin membawa kita. Hal yang pertama dikatakan di sana bahwa tenanglah. Dari ayat ini dalam terjemahan yang lain dikatakan tenanglah. Atau dengan lain kata, tetapkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Artinya hal yang pertama yang kita harus lakukan, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang menetapkan hati, menguatkan hati kita. Dengan lain kata, mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Milikilah kepercayaan diri yang berkaitan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak takut
dalam menghadapi badai kehidupan. Bahkan karena kepercayaan diri kita. Karena kita mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, membuat kita menjadi orang yang berani dalam menjalani kehidupan ini. Tatkala saya melihat dari ayat ini, maka ada hal yang sangat merenung yang kita dapat renungkan begini. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Tenanglah, pertetapkanlah hatimu. Pertetapkanlah kepercayaanmu. Yesus sedang mengingatkan kepada mereka bahwa mereka juga harus percaya. Harus ketetapan mereka harus kuat dalam hati mereka. Mereka harus pertetapkan dalam hati mereka kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mereka sembah di dalam Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang telah membuat mujizat 5 ketur roti, 2 ekor ikan itu dapat dimakan oleh 5.000 orang lebih, bahkan masih sisa 12 bakul. Itu adalah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mempertetapkan kepercayaan kepada Tuhan di tengah badai kehidupan adalah hal yang sangat penting. Mempertetapkan kepercayaan kita, hati kita untuk berpegang teguh, tetap kuat di dalam iman kepercayaan kita, bahkan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang harus kita bangun dalam setiap kehidupan kita untuk menghadapi berbagai situasi kondisi yang buruk sekalipun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin masalah besar sedang terjadi menimpa kehidupan dalam lini ekonomi. Mungkin masalah besar yang sedang diperhadapkan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin masalah besar dengan yang menyebabkan ketakutan akibat pandemi yang tidak kunjung hentinya yang sedang terjadi hari-hari ini. Maka tatkala kita sedang diperhadapkan dengan hal yang demikian, kalau kita menjadi orang yang bimbang, maka kita akan terpuruk dalam ketakutan yang menguasai kita, yang membawa kita bisa mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan. Jadi kita melihat bahwa mempertetapkan kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting. Saya ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Waktu Daud menghadap Goliat, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Goliat itu bukan sesuatu orang yang biasa. Tapi dikatakan Goliat itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, orang tinggi besar. Bahkan dikatakan waktu Goliat maju tentara Filistin itu, maka dikatakan tentara-tentara Israel lari mundur. Tetapi tatkala Daud melihat hal yang demikian, maka ia berani untuk berhadapan dengan Goliat. Kenapa Daud memiliki keberanian untuk bisa menghadapi Goliat, musuh yang sangat besar? Sebab ia mempertetapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia memiliki kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Sehingga ia berkata, Tuhan yang telah menolong aku, Tuhan yang telah menyertai aku, Tuhan yang telah menuntun aku, Tuhan yang telah memelihara aku, Tuhan yang telah menyerahkan musuh-musuhku ke dalam tanganku, Tuhan juga yang telah memberikan kemenangan bagiku untuk dapat menghadapi daripada beruang, singa-singa dan lain sebagainya. Lalu ia katakan, aku percaya Tuhan Allah yang sama akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa ia mempertetapkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dari hal ini, maka Tuhan ingin membawa kita
supaya kita membangun iman kita yang semakin kuat. Membangun iman kita yang semakin besar dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Artinya untuk mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita butuh firman memenuhi kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kehidupan kita jangan menjadi orang yang kurang percaya, tetapi kehidupan kita menjadi orang yang semakin percaya, bahkan semakin kuat dalam kepercayaan kita. Orang-orang yang kurang percaya itu adalah orang yang kecil kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang kurang percaya itu karena hidupnya tidak konsisten. Tidak konsisten dalam apa? Tidak konsisten dalam membangun imannya. Tidak konsisten dalam membangun persekutuannya. Tidak konsisten dalam membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Orang percaya yang tidak berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga tatkala ada goncangan sedikit, ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit dalam kehidupan ini, itu kadang-kadang membuat ia menjadi lemah, menjadi bimbang dan lain sebagainya. Dan saudara, bahayanya saudara, kalau orang kurang percaya itu artinya orang yang tidak konsisten, orang yang tidak berakar dalam kepercayaan, dalam imannya kepada Tuhan, maka ia menjadi orang yang bimbang dalam menjalani hidup. Dan kalau kebimbangan itu sudah menguasai hidup orang, maka ketakutan besar akan menguasai dan menteror hidupnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah banyak hal, gelombang kehidupan yang sepertinya memberikan ada banyak alasan untuk orang mengalami ketakutan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin kita jangan sampai terpuruk oleh ketakutan itu. Tetapi Tuhan katakan, tenanglah, tenanglah, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, dikatakan oleh Tuhan. Tetapkanlah hatimu, kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang engkau sembah adalah Allah yang hidup. Kemudian hal yang kedua, dalam ayat yang sama, dalam ayat yang ke-27 itu dikatakan bahwa Yesus katakan, pandanglah kepada Yesus. Waktu mereka sedang dalam ketakutan oleh gelombang besar itu, Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Dari kalimat itu, Yesus sedang memberikan penjelasan begini, saudara. Bahwa ia ada bersama-sama dengan mereka. Yesus katakan kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini. Yesus sedang menjelaskan bahwa Yesus Allah yang mereka sembah ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan Yesus hadir pada waktu di mana mereka sedang mengalami goncangan kehidupan. Dan oleh sebab itu Yesus katakan, arahkan matamu kepada Yesus, bukan kepada angin sakal, bukan kepada masalah yang sedang diperhadapkan kepada. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sungguh sesuatu hal yang semakin membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab apa? Yesus Allah yang kita sembah, ia bukan hadir di masa lalu, tetapi ia hadir di masa kini. Ia juga hadir di masa yang akan datang. Ia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada. Waktu kita melihat bahwa Yesus hadir dan Tuhan sedang mengarahkan aku ini, oleh sebab itu arahkan matamu kepadaku. Yesus katakan, pandanglah kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan begini, waktu Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus,
maka ia berjalan di atas air. Sebab waktu Yesus katakan, tenanglah aku ini. Katakan, jangan takut. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus katakan, kalau memang itu engkau, suruhlah aku supaya aku berjalan di atas air. Lalu Yesus katakan, datanglah. Dan apa yang terjadi? Petrus keluar dari perahu. Lalu ia pandang kepada Yesus. Dan waktu ia memandang kepada Yesus, apa yang terjadi? Ia berjalan di atas air. Tetapi tatkala ia melihat gelombang laut yang besar, ia merasakan angin kencang yang keras, dan ia mulai terpana dengan keadaan itu. Maka dikatakan, ia mulai tenggelam. Dari hal ini, Tuhan ingin kita fokuskan pandangan kita kepada Yesus. Kita fokuskan pandangan kita kepada Yesus, bukan kepada masalah. Kenapa? Sebab Yesus lebih kuat dari angin sakal. Yesus lebih besar dari gelombang laut. Yesus adalah juru selamat yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tentu juga pada saat sekarang ini, Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita, mari kita pandang kepada Yesus. Mari kita pandang kepada Yesus. Seringkali dalam kehidupan ini, saudara, tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai situasi kondisi, seringkali masalah yang diperhadapkan itu membuat fokus kita menjadi berubah. Sehingga fokus hidup kita bukan lagi memandang kepada Yesus, bahwa ia adalah Allah yang sanggup, Allah yang lebih besar dari segala masalah, yang sanggup untuk menolong dan melepaskan kita. Tapi seringkali fokus kita kepada masalah itu, sehingga kita semakin hari lupa dengan Yesus dan menjauhkan diri dengan Yesus. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh ketakutan besar yang membawa kehidupan kita menjadi orang yang tanpa pertolongan Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tatkala kita memandang kepada Tuhan, tatkala kita tetap percaya kepada Tuhan, tatkala Tuhan menjadi hal yang kita tetap andalkan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi segala perjalanan kehidupan ini, maka satu hal yang kita yakin dan percaya, Tuhan akan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Hari-hari ini, di tengah kehidupan ini, di mana ada banyak berita yang kadang-kala membuat kita menjadi lemah, menjadi takut, dan membuat kita seperti melihat, kalau kita melihat keadaan diri kita sendiri, maka itu akan membawa kita menjadi ketakutan, menjadi tidak berdaya dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini saat sekarang ini, kita perlu memandang pada Yesus. Kita perlu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu untuk mengarahkan semua ke arah kehidupan kita. Harus melibatkan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menghadapi segala keadaan yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, hal yang terakhir. Dalam ayat yang ke-30, dalam keadaan ketakutan yang membuat daripada Petrus ini mulai tenggelam, dikatakan di sana ia berseru kepada Yesus. Seruan doa kita kepada Tuhan adalah hal yang sangat perlu kita naikkan kepada Tuhan. Waktu kita berseru kepada Yesus berarti kita sedang membutuhkan Tuhan menolong kehidupan kita.
Waktu itu seruan yang berkata, Tuhan tolonglah, artinya Tuhan selamatkan saya dari bahaya. Tuhan selamatkan saya dari kehancuran ini. Tuhan selamatkan saya, sembuhkan saya dari penyakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong juga kami dari penderitaan yang dihadapi. Waktu kita juga berseru, Tuhan tolong, artinya juga kita menyatakan bahwa kita memerlukan perlindungan Tuhan dalam hidup. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Apapun kondisimu sekarang ini, berserulah kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang peduli akan setiap kehidupan kita. Ia selalu membukakan telinganya untuk mendengar akan seruan orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Dan satu hal, setiap seruan kita, pertolongannya tidak pernah terlambat. Berserulah kepada Tuhan dalam kehidupan. Jangan pernah berhenti. Mungkin kita berkata, waduh, tapi saya sudah beberapa kali, sudah beberapa tahun ini berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah-olah sepertinya belum ada jawaban, sepertinya belum ada hal yang memberi titik cerah dalam kehidupanku, sepertinya belum ada hal yang Tuhan buat dalam kehidupan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan selalu tepat atas hidup kita, orang yang percaya kepada. Waktu Bartimeus seorang yang buta, waktu ia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, maka dia berkata, Yesus, Guru, tolonglah aku. Waktu ia berseru, Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Lalu orang yang ada di sekelilingnya berkata, diam. Jangan ribut, jangan mengganggu. Tetapi satu hal yang menarik. Ia tidak pernah berhenti oleh keadaan di sekeliling dia. Sebab ia punya keyakinan bahwa Yesus di mana ia berseru adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup menolong untuk dia keluar dari masalah yang dihadapinya. Masalah yang sedang dialaminya, yaitu kebutaannya. Waktu seruan itu didengar oleh Yesus, lalu Yesus panggil dia. Apa yang perlu aku perbuat bagimu? Dia berkata, biarlah aku bisa melihat. Apa yang terjadi? Mas Bartimeus, orang buta itu, dicelikkan matanya oleh Yesus dan ia dapat melihat. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berserulah kepada Yesus Kristus. Sebab ia adalah Allah yang peduli akan kita. Ia yang akan terus mendengar akan seru doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Sebab di mana kita berseru kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan saya yakin dan percaya kita semua pada sore hari ini pun akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin sedang diperhadapkan yang membuat ketakutan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan katakan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kurang iman, jangan kurang kepercayaan. Sebab tatkala kita kurang kepercayaan, maka hidup kita akan bimbang. Dan kebimbangan itu akan membawa ketakutan besar menguasai hidup kita. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin kita mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap memandang kepada Yesus. Dan terus berseru kepada Dia. Sebab Ia adalah Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Dan pertolongannya memberikan kelegaan dan damai sejahtera atas setiap hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan. Sebab sungguh Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau yang telah memberkati
5 roti dan 2 ekor ikan. Sehingga 5.000 orang makan lebih. Bahkan ada sisa 12 paku. Ada berkat yang luar biasa yang Engkau nyatakan. Tetapi tatkala murid-muridmu sedang menghadapi ombak yang besar. Angin yang menghantam kehidupan daripada perahu mereka. Tetapi Tuhan juga hadir. Tuhan hadir memberikan ketenangan. Tuhan hadir menolong. Dan Tuhan hadir menyelamatkan mereka. Dan melewati firman-Mu hari ini. Meneguhkan dan menguatkan setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kami tidak takut menjalani kehidupan ini. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus menolong setiap kami. Supaya kami menjadi orang yang terus mempertetapkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Dan kami terus tetap memandang kepada Yesus Kristus sebagai arah kehidupan kami. Sebab tatkala kami memandang kepada Tuhan ada kekuatan daripada Tuhan. Bahkan tatkala kami lemah, kami berseru, Tuhan juga adalah Allah yang mendengar dan mengabulkan akan seru doa kami. Dan oleh sebab itu kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu ya Tuhan akan menguasai, menolong kami, menguatkan kami sehingga kami mengalami kebebasan dari ketakutan. Kemenangan daripada ketakutan yang sedang terjadi. Sehingga kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan berani untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan menatap masa depan. Sebab masa depan yang Tuhan berikan adalah masa depan yang penuh harapan dan keberhasilan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Tuhan akan terus memberkati semua hamba-hamba-Mu. Terus memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Baik dalam kehidupan rohani, baik dalam kehidupan dalam perjuangan ini Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati penuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Bahkan kesehatan mereka pun kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan menolong. Yang mungkin hari-hari ini sedang dalam perawatan. Hari-hari ini sedang dalam isolasi mandiri akibat pandemi ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap nyata. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan iman harap kasih kami untuk terus memandang dan berharap berseru kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya kejawaban Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan dan berkat-Mu tetap nyata atas setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak dan muda dalam segala perjuangan, anak-anak kami dalam perjuangannya Tuhan menolong dan memberkati. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terus maju, orang-orang yang terus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Bahkan di dalam tugas pekerjaan dalam perjuangan yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segalanya sebab Tuhan baik. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus buat pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan akan terus semakin memakai. Tuhan akan terus menolong. Tuhan akan terus menyertai. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Bahkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Tuhan untuk menolong kami. Dan biarlah kiranya belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata atas bangsa ini. Sehingga kami boleh melihat secara khusus dalam menghadapi pandemi ini. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bahkan ada kekuatan, ada perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Secara khusus buat pemimpin-pemimpin kami. Biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Termulialah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan, kami juga akan menyerahkan persembahan kami. Kami yakin dan percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan memberkati semua jemaat-Mu yang akan menyerahkan persembahan pada hari ini Tuhan. Baik yang melewati transfer ataupun juga yang menyerahkan secara pribadi melewat ke sekretariat. Tuhan juga menolong dan memberkati semua usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan akan menyertai. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan sebab hanya Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami yakin dan percaya kami akhiri ibadah kami hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang kudus dicurahkan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ibadah kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan persembahannya, baik itu persembahan ataupun juga perpuluhan, itu bisa ditransferkan ke nomor rekening daripada GBI Galaksi yang tertera dalam layar ini, dan juga ke sekretariat yaitu di Jalan Galaksi 1 nomor 17. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.